Perang Saudara Negara Finlandia di tahun 1918. Latar belakang terjadinya Perang Saudara tahun 1918 di Finlandia. Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur, sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoscandia, yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Dari akhir abad ke-12 hingga 1809, Finlandia adalah bagian dari Swedia, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Rusia sebagai Kadipaten Agung Finlandia sampai Revolusi Rusia 1917 menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Hal ini diikuti dengan Perang Saudara Finlandia di mana Republik Pekerja Sosialis Finlandia yang pro-Bolshevik dikalahkan oleh golongan putih yang pro-konservatif dengan bantuan dari Kekaisaran Jerman. Setelah beberapa saat mencoba membentuk kerajaan, negara ini menjadi republik. Finlandia di masa lampau sempat harus bergelut dengan perpecahan yang menimpa negaranya. Perpecahan yang dimaksud di sini adalah perang sipil yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Mei 1918. Perang ini bermula ketika kelompok komunis setempat melakukan kudeta hanya sebulan pasca Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Tindakan kudeta tersebut lantas memicu perlawanan dari kubu anti-komunis sehingga pecahlah perang sipil yang berakhir dengan kemenangan kubu anti-komunis. Walaupun perang ini hanya berlangsung selama beberapa bulan, perang ini sempat menimbulkan sentimen kebencian di antara sesama rakyat Finlandia hingga puluhan tahun berikutnya. Sejak tahun 1809, menyusul berakhirnya perang antara Swedia dan Rusia, wilayah Finlandia yang awalnya berada di bawah kendali Swedia berpindah tangan ke Rusia. Oleh pemerintah pusat Rusia, Finlandia lalu dijadikan daerah otonomi yang memiliki badan pemerintahan lokalnya sendiri. Beberapa abad berlalu atau tepatnya pada tahun 1914, pecah Perang Dunia Pertama di mana Rusia ikut terlibat di dalamnya. Finlandia sendiri pada masa itu komposisi masyarakatnya terbagi ke dalam dua kubu utama. Kubu non-komunis disebut kelompok putih yang umumnya berasal dari golongan pengusaha, pemilik lahan luas, serta kelompok lainnya adalah kubu komunis, sosialis atau kelompok merah yang umumnya berasal dari golongan buruh kasar. Menyusul keluarnya perintah tadi, konflik antara kedua golongan tadi lantas mulai timbul ke permukaan. Karena pemerintah pusat Rusia cenderung lepas tangan terhadap memanasnya situasi di Finlandia, kondisi domestik Finlandia pun menjadi semakin kacau. Aksi saling bunuh di antara kedua belah pihak menjadi semakin sering terjadi. Saat pemilu di Finlandia akhirnya benar-benar dilaksanakan, kubu non-komunis berhasil keluar sebagai pemenang. Awalnya kubu komunis memilih untuk menerima hasil pemilu dan mencoba memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur parlemen. Namun menyusul timbulnya revolusi komunis di Rusia pada bulan November 1917, kubu komunis Finlandia kini merasa terinspirasi untuk melakukan revolusi serupa di negaranya. Maka, dengan memanfaatkan maraknya kesenjangan sosial kemiskinan di Finlandia, kaum komunis berhasil menarik simpati kaum pekerja dan buruh tani untuk ikut serta dalam perjuangan mereka. Tanggal 14 November 1917,
Kaum pekerja di Finlandia beramai-ramai melakukan aksi mogok kerja terlibat bentrokan dengan personil Garda Putih yang merupakan sayap militer dari faksi non-komunis Finlandia. Aksi mogok massal tersebut akhirnya berhenti pada tanggal 20 November menyusul keluarnya imbauan dari petinggi Partai Sosial Demokrat yang berhaluan kiri. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Peristiwa ini membuat kubu non-komunis merasa semakin curiga dan tidak mau lagi melibatkan faksi komunis saat hendak mengeluarkan kebijakan. Tanggal 6 Desember 1917, pemerintah Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya di mana deklarasi tersebut diakui oleh pemerintah Rusia pada akhir tahun yang sama. Namun deklarasi tersebut ternyata tidak direstui oleh golongan komunis Finlandia yang ingin mempertahankan daerahnya sebagai bagian dari Rusia atas faktor kesamaan ideologi. Rasa tidak suka mereka terhadap pemerintah Finlandia semakin menjadi-jadi. Setelah pada tanggal 9 Januari 1918, Garda Putih dijadikan aparat resmi negara Finlandia. Khawatir kalau Garda Putih nantinya malah dimanfaatkan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan, kubu komunis lantas membentuk sayap militernya sendiri dengan nama Garda Merah. Perang Saudara Finlandia dari tanggal 27 Januari hingga 15 Mei 1918 adalah perang saudara yang memperebutkan kepemimpinan Finlandia pada masa transisi dari periode keharyapatihan di bawah kendali Rusia menjadi negara merdeka. Latar belakang konflik ini adalah: pertama, perang ini merupakan bagian dari kekacauan nasional, politik dan sosial yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama di front timur Eropa. Perang ini berlangsung antara kaum merah yang dipimpin oleh Partai Demokratik Sosial melawan kaum putih yang dipimpin oleh Senat yang non-sosialis dan konservatif. Kelompok paramiliter Garda Merah yang terdiri dari pekerja industri dan agrarian menguasai kota-kota dan pusat industri di Finlandia Selatan. Kedua, kelompok paramiliter Garda Putih yang terdiri dari para petani dan faksi kelas menengah dan atas menguasai wilayah pedesaan di Finlandia Utara dan Tengah. Pada tahun 1917, ketika Finlandia masih dijajah Rusia, Finlandia mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, industrialisasi, preurbanisasi dan munculnya gerakan buruh. Ketiga, sistem politik dan pemerintahan Finlandia sedang melewati fase demokratisasi dan modernisasi yang tidak stabil, sementara keadaan sosioekonomi dan budaya rakyat secara perlahan membaik. Keempat, meningkatnya ketegangan politik di antara orang Finlandia adalah pemerintahan otokratis Raja Rusia dan sistem kelas yang tidak demokratis dari perkebunan alam. Sistem terakhir berasal dari rezim Kekaisaran Swedia yang mendahului pemerintahan Rusia dan memecah belah rakyat Finlandia secara ekonomi, sosial dan politik. Populasi Finlandia tumbuh pesat pada abad ke-19 dari 860.000 jiwa pada tahun 1810 menjadi 3.130.000 jiwa pada tahun 1917. Pada tahun 1917 pula kelas pekerja agraris dan industri, serta pemilik lahan, muncul selama periode tersebut. Perang Dunia Pertama telah memicu runtuhnya Kekaisaran Rusia dan perebutan kekuasaan, militerisasi, serta krisis antara gerakan buruh Finlandia melawan kaum konservatif. Deklarasi kemerdekaan Finlandia pada 6 Desember 1917 telah gagal mencegah disintegrasi masyarakat. Kaum Merah melancarkan serangan yang gagal pada Februari 1918 meskipun mendapat bantuan senjata dari Rusia Soviet. Serangan balasan oleh kaum putih dimulai pada bulan Maret dan diperkuat oleh pasukan Jerman pada bulan April. Tanggal 27 Januari 1918,
Para anggota Garda Merah menyerbu gedung pemerintahan pusat di ibu kota Helsinki pada malam hari dan mengumumkan terjadinya revolusi. Mereka juga mendirikan badan pemerintahan sendiri dengan nama Delegasi Komisaris Rakyat. Namun peristiwa tersebut tidak sampai mengakhiri riwayat pemerintahan Finlandia karena para tokoh pemerintahan kemudian mengungsi ke kota Vaasa dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan sementaranya. Pasca terjadinya revolusi di Helsinki, wilayah Finlandia kini terbelah menjadi dua. Jika wilayah selatan dikuasai oleh kubu komunis sebagai akibat dari banyaknya kompleks industri di wilayah tersebut, maka wilayah utara berada di bawah kekuasaan kubu non-komunis. Dari segi jumlah personil, kubu komunis lebih unggul karena jumlah tentara mereka mencapai lebih dari 100.000 personil. Wilayah mereka juga berbatasan langsung dengan Rusia sehingga di atas kertas mereka tidak akan memiliki masalah soal pasokan logistik, persenjataan. Kubu non-komunis di lain pihak hanya bisa menerjunkan paling banyak 90.000 prajurit. Meskipun kalah dalam hal jumlah, mereka unggul dalam hal strategi karena mereka dipimpin langsung oleh Carl Gustav Emil Mannerheim yang sudah sangat berpengalaman karena pernah menjabat sebagai jenderal pasukan Rusia. Dalam hal komposisi pasukan, pasukan Garda Putih juga turut diperkuat oleh 1.200 bekas tentara Jerman dan 1.000 relawan asal Swedia. Lalu, untuk urusan persenjataan, begitu kubu komunis mengumumkan terjadinya revolusi, pasukan Garda Putih langsung merampas stok persenjataan milik pasukan Rusia yang masih ditempatkan di Finlandia. Di bulan-bulan pertama perang, pasukan merah awalnya berada dalam posisi unggul karena mereka unggul jumlah personil dan mereka sedang menguasai kota-kota besar Finlandia. Selama menguasai kawasan ini, pasukan merah juga melakukan penyisiran dan pembunuhan massal kepada orang-orang dari golongan menengah ke atas dengan alasan mereka adalah bagian dari golongan kelas penindas. Diperkirakan sebanyak lebih dari 1.600 warga sipil tewas akibat menjadi korban pembantaian sistematis yang juga dikenal dengan sebutan teror merah ini. Peruntungan pasukan merah di medan perang sayangnya tidak berlanjut. Tidak adanya tokoh karismatik di kubu merah menyebabkan banyak prajurit Garda Merah yang menolak untuk bertempur jika kebetulan lokasi pertempurannya berada jauh dari kota tinggalnya. Dan karena para personil Garda Merah pada dasarnya adalah pekerja biasa yang diberi senjata dan pelatihan seadanya, mereka pun memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Sebagai akibatnya, sejak bulan Maret pasukan Garda Putih berhasil mencegah pasukan merah melaju lebih jauh dan kini mulai bersiap melancarkan serangan balik ke arah selatan. Tanggal 15 Maret, pasukan putih memulai serangannya dan berhasil menembus garis depan pasukan merah. Secara perlahan tapi pasti, mereka semakin dekat dengan kota Tampere, kota industri yang strategis karena memiliki jalur rel yang terhubung langsung dengan kota-kota besar Finlandia lainnya termasuk Helsinki di sebelah selatan. Selain menyerang dari arah utara, pasukan putih juga melakukan serangan dari arah lain. Pada tanggal 24 Maret contohnya, pasukan putih berhasil menguasai Lempäälä sehingga jalur logistik yang menghubungkan Helsinki dengan Tampere menjadi terputus. 2 hari kemudian, giliran stasiun kereta api Siuro di sebelah barat Tampere yang berhasil dicaplok oleh pasukan putih. Tanggal 3 April, pasukan putih akhirnya memulai serangannya ke kota Tampere dengan cara menghujani kota tersebut memakai tembakan artileri. Sesudah itu, pasukan putih mulai mengalir masuk ke dalam kota dari arah timur. Supaya konsentrasi pasukan merah terpecah, pasukan putih juga melancarkan serangan dari arah barat. Hasilnya, setelah melalui pertempuran hebat selama berhari-hari,
kota Tampere akhirnya berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pasukan putih pada tanggal 6 April. Akibat pertempuran di Tampere ini, sebanyak 800 prajurit putih harus kehilangan nyawanya. Namun jumlah tersebut tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan jumlah korban tewas di Kubu Merah yang mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Pertempuran yang menentukan jalannya perang ini adalah pertempuran Tampere dan Viipuri yang dimenangkan oleh kelompok putih dan pertempuran Helsinki dan Lahti yang dimenangkan oleh tentara Jerman, sehingga membawa kemenangan kepada mereka. Baik kelompok merah maupun putih menggunakan taktik teror politik. Banyak anggota kelompok merah yang tewas akibat malagizi dan penyakit di kamp-kamp penjara. Secara keseluruhan, 39.000 orang tewas dalam perang, termasuk 36.000 orang Finlandia dari jumlah populasi sekitar 3 juta. Setelah perang ini berakhir, Finlandia lepas dari cengkeraman Rusia dan masuk ke lingkup pengaruh Kekaisaran Jerman. Senat Finlandia yang konservatif mencoba mendirikan monarki Finlandia, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Finlandia kemudian menjadi republik demokratik yang independen. Perang ini telah memecah bangsa Finlandia selama bertahun-tahun dan masih menjadi salah satu peristiwa yang paling bermuatan emosional dalam sejarah Finlandia. Masyarakat Finlandia disatukan kembali melalui kompromi sosial yang didasarkan pada budaya politik dan agama moderat serta pemulihan ekonomi pasca perang. Adapun langkah strategi diplomasi pertahanan yang menyebabkan berhentinya perang saudara tersebut adalah Finlandia dan Rusia melalui perjanjian Brest-Litovsk sepakat untuk membiarkan Jerman menguasai wilayah sebelah barat Rusia termasuk Finlandia. Saat wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh Kubu Merah berhasil ditaklukkan oleh Jerman dan Putih sepenuhnya, Perang Sipil Finlandia dinyatakan berakhir pada tanggal 16 Mei dengan kemenangan Kubu Putih. Apabila dilakukan analisis SWOT dari konflik di atas hingga terjadi proses diplomasi, maka dapat dilihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala dari Finlandia pada saat terjadinya perang tersebut adalah kekuatan. Rakyat Finlandia yang terpecah menjadi kelompok putih dan merah sebenarnya memiliki keterikatan bahwa mereka adalah satu bangsa yang sama. Kelemahan. Masing-masing pihak tidak mau mengalah dan berupaya untuk menancapkan ideologinya masing-masing. Peluang. Rakyat Finlandia sesungguhnya telah lelah secara emosional setelah peperangan yang terjadi di Perang Dunia Pertama dan ingin segera mengakhiri konflik. Kendala. Masing-masing pihak didukung oleh negara yang memiliki niat untuk menanamkan pengaruh di negara Finlandia, yaitu negara Jerman di pihak putih dan negara Rusia di pihak merah. Dalam penyelesaian permasalahan diplomasi antara pihak putih dan merah dalam peperangan saudara tersebut, pemerintah Finlandia menggunakan pendekatan emosional, di mana masing-masing pihak menyadari bahwa peperangan saudara hanya akan menciptakan disintegrasi bangsa dan akhirnya mereka sepakat untuk bersatu mewujudkan negara Finlandia yang demokratis. Dapat disimpulkan bahwa Perang Saudara tahun 1918 di Finlandia merupakan puncak dari benih-benih disintegrasi meskipun telah merdeka. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan kesadaran penuh bahwa peperangan saudara hanya melahirkan kehancuran, pada akhirnya mereka sepakat untuk bersatu kembali di bawah sistem demokrasi.